Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik para ummahat, bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ummahatnya sehat semua? Kalau nggak sehat nggak ikut kajian ya. Saya ucapkan jazakallah khair kepada sahabat guru saya Ustadz Iwan Kurniawan. Saya kenal beliau dari tahun 2007. Bersama beliau alhamdulillah bisa berkunjung sekalipun dadakan, karena kadang dadakan itu enak kayak tahu bulat. Sini sampai nggak tahu bulat. Insyaallah sebagaimana informasi kita akan membahas tentang peran wanita di dalam Al-Quran. Tolong dicatat, diperhatikan, nanti tidak boleh pulang sebelum bisa menjawab. Dan yang bisa menjawab nanti dikasih hadiah nanti. Hadiahnya Ustadz Iwan. Maksudnya dari Ustadz Iwan. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, berbicara tentang wanita dari berbagai sisi itu sangat menarik untuk dikaji. Dari sisi mana saja? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Banyak sekali negara-negara luar yang datang ke Indonesia. Salah satunya adalah tujuannya untuk mengambil kekayaan perhiasan di negeri pertiwi ini. Mau pantainya, mau gunungnya, mau daratannya, semua bernilai di Indonesia ini. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sini. Kenapa? Karena apapun di Indonesia ini dengan kesuburan tanahnya, karena saya di Cipanas Cianjur itu menanam, bercocok tanam apapun jadi. Ya. Jadi saya tinggal karena lahir dari seorang ayah ibu petani, jadi mau bercocok tanam aja jadi. Mau disengaja ataupun juga nggak sengaja itu jadi, kecuali nanam duit langsung hilang. Ya, saking suburnya. Nikel, besi, emas, hasil bumi, ya, apapun di Indonesia itu ada. Memang Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, adalah perhiasannya dunia. Diakui. Tapi ternyata ada perhiasan mengalahkan, ya, perhiasan yang lainnya mengalahkan emas permata. Kata Rasulullah, khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita solehah. Ya. Berarti tidak semua wanita itu perhiasan.
Hanya yang disifati dengan sifat solehah saja yang kemudian menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia. Hal itu bisa dibuktikan contohnya ketika Nabi Musa alaihi salam lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya ke kota Madian. Nabi Musa dalam pelarian tersebut dalam kondisi kefakiran, kepapaan, kesulitan di kampung, di negeri orang. Kemudian dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi bima anzaltani khairun faqir. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah agar diturunkan kebaikan. Tidak dirinci kebaikannya. Yang penting yang terbaik dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biasanya di tempat perasingan itu kan butuh keamanan, butuh kenyamanan, butuh materi, butuhin materi. Setelah beliau kemudian menolong, lantas Allah mengatakan setelah doa kepada Allah, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Lantas kemudian datanglah dua wanita yang berjalan sambil tersipu malu. Kata para ulama, faja'at ihdahuma, fa di sini adalah fa jawab. Artinya Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam itu dengan hadirnya dua wanita yang nanti menjadi istrinya. Jadi dari menikah itulah maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya, carilah kekayaan, carilah kelapangan, carilah ketenangan itu dengan pernikahan. Jadi poinnya teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari sisi yang pertama bahwasanya wanita itu adalah perhiasan. Itu sudah keumuman. Keumuman penilaian dari segi manapun, wanita itu adalah satu perhiasan yang sangat berharga. Namun sejarah mencatat dari beragam sisi peradaban yang kuno dahulu, mau peradaban Yunan, Cina, India, ya, bahkan di tanah Arab saat itu, wanita sebelum munculnya Islam itu tidak lebih berharga dari barang. Diistilahkan seperti kalbadai. Kalbadai itu ya barang yang bisa diperjualbelikan. Sehingga riwayat-riwayat para muarrikhin mengatakan di zamannya dahulu wanita itu kalau masa suci bersama ketika haid ditinggalkan. Ya, bahkan bisa dijual, diperbudakan, ya, hanya sebatas menyalurkan syahwat saja. Nah, ini di sisi pertama ya adalah perhiasan. Di sisi lain wanita itu ya sesuatu yang kemudian hanya dimanfaatkan untuk melampiaskan syahwatnya saja. Qabla sadril Islam, sebelum munculnya Islam, masyarakat Arab kalau mendapati anaknya itu perempuan, ya, maka menjadi kesialan tersendiri. Karena itu ada ayat menyampaikan wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak-anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Saking apa? Aib. Itu sudah menjadi kebiasaan. Orang-orang dahulu ketika lahir seorang wanita, anak perempuan, mereka enggan untuk mengurusnya. Kalaupun sudah besar, ya selayaknya bagaimana kehidupan jahiliyah. Namun ketika Islam itu kemudian muncul, ya, Islam itu kemudian muncul, maka tidak ada agama
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kewanitaan melebihi Islam. Dia kalau menjadi anak, maka Rasul mengatakan mani betulia bi thalathi banatin. Ya. Siapa yang Allah uji dengan memiliki 3 anak, maka akan menjadi hijab bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Walaupun sahabat mengatakan bagaimana 2, bagaimana 1, maka itu akan menjadi apa? Hijab. Kalau sudah tumbuh besar, dewasa, kemudian menjadi istri, maka Allah tabaraka wa ta'ala berwasiat kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya para suami bergaul dengan istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau dia sudah menjadi ibu, maka seorang anak tidak ada pintu terdekat menuju surga melebihi berbakti kepada ibunya. Dan di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Makanya banyak namanya wanita Nisa. Gak ada namanya laki-laki. Siapa mas namanya? Nisa. Aduh, orang juga sudah pada tahu. Gak ada namanya surat Rijal. Ada surat apa? An-Nisa. Saking apanya? Saking istimewanya wanita di dalam agama Islam. Karena itu di dalam satu tulisan Manhaj At-Tarbawiyah, Muhammad Qutub menyampaikan bahwasanya di antara cara-cara musuh Islam menghancurkan Islam itu tidak lagi dengan khamr, tidak lagi dengan senjata, tidak lagi dengan perang, tetapi cara yang mereka tempuh adalah merusak dulu tentang karakter wanita. Dirusak dulu wanitanya. Kalau wanitanya sudah rusak dan perannya tidak dimainkan, maka dampak besarnya nanti generasi setelahnya akan lebih hancur. Dan sekarang nyata dengan slogan-slogan nasional ataupun internasional bahwasanya wanita itu sama seperti laki-laki, ada kesamaan gender dan lain sebagainya. Sampai sini istilah-istilah itu, dan dipublikasikan, ada aktivis-aktivisnya dan seterusnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, musuh-musuh Islam merusak Islam. Salah satu di antara cara yang paling jitu adalah merusak wanitanya. Dengan cara apa mereka merusak para wanita? Tidak akan secara langsung, tapi perlahan, bertahap, namun pasti. Dan itu kita lihat sekarang. Wanita di mana-mana keluar dari ranah fitrahnya, keluar dari perannya sebagai wanita. Nah, di kajian yang singkat ini kita akan bahas sedikit banyak tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang peran wanita. Sehingga kesimpulannya nanti para wanita menyadari saya ini harus seperti apa dan bagaimana. Al-Quran berbicara tentang wanita lebih dari 23 wanita di dalam Al-Quran. Sekalipun yang disebutkan hanya satu wanita secara sharih, yaitu Maryam. Ada surat apa? Maryam. Para ulama menyampaikan
Apa faidah dari namanya Maryam disebutkan secara sharih di dalam Al-Quran, di mana orang-orang Arab dahulu menjadi kebiasaan, imma itu di kerajaannya, imma di kabilahnya, jarang sekali penyebutan kata untuk namanya seorang wanita secara langsung. Biasanya kunyahnya ataupun juga lakobnya. Maknanya apa? Bahwasanya wanita itu namanya saja ditutup. Namanya saja apa? Ditutup. Apalagi tubuhnya. Jadi identitas namanya saja ditutup, tidak diumbar, tidak dibuka. Apalagi yang lainnya. Alasan yang kedua, bahwasanya nama Maryam disebutkan, kata para ulama tafsir, ini sebagai bantahan kepada orang-orang Nasrani bahwasanya Maryam bukan ibunya Tuhan. Yang ketiga, bantahan kepada orang Yahudi bahwasanya Maryam bukanlah wanita pezina. Yang keempat, penetapan terhadap umatnya Nabi Muhammad bagaimana tawassut, bersikap pertengahan antara orang Yahudi dan Nasrani, bahwasanya Maryam adalah ibundanya Al-Masih. Ya. Nah, di sini teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Maryam adalah satu-satunya nama yang disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas. Adapun nama-nama wanita yang lainnya di dalam Al-Quran, seperti Hawa, istrinya Ibrahim, ya, Sarah ataupun juga Hajar, kemudian juga istrinya Nuh dan Lut, istrinya Nabi Musa, ya, kemudian juga istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab, istrinya Imran, dan seterusnya. Bahkan istri-istrinya Rasul satu pun tidak disebutkan secara sharih namanya. Alasannya apa? Tadi yang disebutkan, namanya saja sudah disembunyikan, apalagi identitas aslinya. Ada istilah wanita itu aurat. Ya. Supaya apa? Ya, kalau sekarang itu jejak digitalnya itu supaya nggak ketahuan. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita akan runutkan peran-peran yang dimainkan wanita-wanita di dalam Al-Qur'annya itu sebagai apa? Lalu kita kesimpulannya, peran yang paling pas, peran yang paling afdal itu perannya sebagai apa? Kalau kita lihat, kita dapati, kita teliti, peran wanita itu pertama tadi sebagai anak. Yang kedua sebagai istri. Yang ketiga perannya sebagai ibu. Yang keempat perannya sebagai wanita sosialita atau wanita yang meniti karir. Ya. Yang keempat, yang kelimanya wanita yang membahas figuritasnya. Baik, coba kita sebutkan satu persatu contoh dari 5 peran tadi. Yang pertama sebagai anak. Jadi ada anak perempuan yang diperankan di dalam Al-Quran. Di antaranya perannya sebagai perempuan, sebagai anak perempuan, itu disebutkan contohnya Maryam. Contohnya Maryam dalam surat Al Imran
disebutkan bahwasanya ya Imran, istrinya Imran bernadar kepada Allah ingin menjadikan apa yang dikandungnya sebagai orang yang berkhidmah sekalipun nanti lahirnya seorang wanita. Kemudian juga anak yang diperankan sebagai anak wanita adalah saudarinya Nabi Musa dalam surat Al-Qasas misalnya. Ketika Musa itu dihanyutkan, yang mencari, yang menyelidiki sampai ke istana Fir'aun itu adalah saudarinya Nabi Musa. Kemudian perannya sebagai istri, ya, perannya sebagai apa? Istri. Istri Nabi Adam alaihissalam. Siapa namanya? Hawa. Kemudian istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Musa. Istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Muhammad. Istrinya Abu Lahab. Ya. Ini perannya sebagai apa? Istri. Yang ketiga, perannya sebagai ibu. Ya, imra'atu Imran. Atau istri dari Imran. Kemudian sebagai ibu siapa lagi? Maryam. Ada lagi sebagai ibu? Sebutkan dalam Al-Quran. Dia sosoknya sebagai apa? Sebagai ibu. Kemudian yang berikutnya sebagai wanita karir, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Ratu Saba. Di sini ada jamaah akhwat yang mau nyalek? Hah? Tak ada? Oh ya, belum ada. Takutnya sambil kampanye. Ya. Jadi Ratu Saba adalah satu-satunya wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tentang wanita yang menduduki jabatan tertinggi sebagai ratu pada zaman Nabi Sulaiman. Peran yang berapa itu? Peran yang keempat. Peran yang kelima pada figuritas, kekhususan. Memang solehah itu ada pada sosok Maryam. Makanya tadi Maryam itu disebutkan namanya secara khusus karena memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, Innallaha astafaki, ya, wa tahharuki. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilihmu, telah mensucikanmu. Artinya telah memilih dia wanita yang sangat istimewa, disucikan karena dari tuduhan-tuduhan keji orang Yahudi maupun juga orang-orang Nasrani. Kemudian teman-teman, kalau sekarang ditanya peran wanita yang paling mulia dari 5 peran itu perannya sebagai apa? Kita tanya wanita. Silakan ibu-ibu. Peran yang paling utama, yang paling istimewa itu peran sebagai apa? Berarti di sini ada yang istri, ada yang ibu. Kesimpulannya jamaah ummahat Ustadz Iwan berbeda pendapat antara seorang ibu dan seorang istri. Peran mana yang paling mulia? Nggak usah di-voting, nggak apa-apa, karena bukan lagi nyalek. Ibu dan istri. Oh, ada lagi anak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau berpendapat nggak apa-apa. Baik.
Kalau menjadi seorang anak, identitasnya sebagai seorang anak wanita, ya, takdir kauni, tidak bisa kemudian merubah identitas. Ya. Ini tidak boleh. Maka tidak ada kemudian opsi untuk memilih kecuali menerima takdir sebagai anak perempuan. Yang keduanya, dia sebagai ibu. Karena itu ada istilah keibuan. Seorang wanita yang memiliki anak dengan seorang wanita yang memiliki suami, mana tugasnya, peran yang paling berat antara keduanya? Hah? Ibu-ibu? Istri yang satu ibu. Ibu ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan, misalnya dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Seorang ibu itu boleh, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, boleh menceritakan tentang keluh kesah perjuangannya melahirkan seorang anak. Karena Al-Quran pun menyampaikan wahnan ala wahnin, sulit saat mengandung, perjuangan saat melahirkan, berkorban saat mendidik dan membesarkan. Itulah kata para ulama penyebutan kata ummuk 3 kali, karena 3 peran ini tidak bisa digantikan oleh sang ayah. Hamil, ada bapak yang hamil? Enggak ada. Paling hamilnya sama galon, bawah perutnya buncit. Tapi tidak bisa apa yang kedua? Melahirkan. Tidak bisa menyusui, tapi kalau ngasih ASI bisa. Ngasih susu bisa, tapi kalau menyusui enggak bisa. Walaupun banyak bapak-bapak yang punya susu yang gede, tapi tidak ada ASI-nya. Ini tidak bisa tergantikan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sarana-sarana kepada wanita untuk menjadi sosok seorang ibu. Itu sudah menjadi fitrahnya. Dan itu tidak secara fitrah, dan itu dirasakan jangankan oleh sosok ibu pada manusia, sosok induk pada binatang pun memiliki fitrah keibuan. Karena itu binatang yang lari ketika melahirkan anaknya itu hanya burung gagak saja. Burung gagak warnanya apa? Anaknya warnanya putih apa hitam? Bu, nanti lihat di Google. Anak gagak warnanya putih, dianya warna hitam. Pas lahiran, ini anak siapa? Saya hitam, lahirnya ditinggalin sama dia. Gagak bule. Yang lain sudah menjadi fitrahnya, induk itu akan sayang kepada anaknya. Maka kita kadang ada istilah, kalau di Sunda itu, kasihan tuh ayam kehilangan induknya. Burung-burung yang lain, mau burung merpati ataupun juga burung selain gagak, ada piit, ada gereja, ada cangkurileng, itu pasti dia akan mencari penghidupan di luar untuk memberikan kepada anaknya. Sampai Rasul mengistilahkan, menganalogikan nilai tawakal itu ada pada burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, sekiranya kalian ini tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, apa kata Rasul?
sebagaimana tawakalnya apa? Burung. La razaqakum kama yarzuqut thair, kalian akan diberikan rizki sebagaimana rizki yang diberikan kepada burung, yaitu berangkat dalam kondisi lapar dan pulang dalam kondisi kenyang. Dan tidaklah sang induk pulang kecuali memberikan makanan kepada anak-anaknya. Adapun menjadi seorang istri, perannya sebagai seorang istri, disinilah syariat, disininya Al-Quran banyak menceritakan tentang peran wanita sebagai istri lebih mendominasi dibandingkan yang lainnya. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, ada 4 amalan wanita, dengan 4 amalan itu dia bisa memilih surga mana yang dia kehendaki. Idza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa sebulan, bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Pertanyaannya, ibu-ibu, dari 4 amalan itu yang paling sulit yang mana? Nomor berapa? Pilih nomor. Jadi sholat mudah apa gampang? Insya Allah. Yang kedua, puasa Ramadan setahun sekali, menjaga kesucian. Tapi wanita sesolehah apapun ketika punya suami, di sini dia ujiannya. Ujiannya di mana? Pada suaminya. Suaminya, ibu-ibu. Karena itu Rasul mengatakan khairun nisa'u Quraisy. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Quraisy. Selain kemampuan menunggangi unta, ada yang lebih tinggi dari itu adalah taat dan qanaah pada suaminya. Jadi tidak ada kata bangkangan secara lisanul qaul atau lisanul hal, secara qaul itu ngomong, ataupun juga secara body language. Tidak, itu orang-orang wanita Quraisy itu sudah menjadi kekhasannya mereka, taat kepada suaminya. Tetapi ketika para sahabat pindah ke Madinah dan sebagian di antara mereka itu membawa istri-istrinya, dan salah satu yang membawa istrinya adalah Umar ibn Khattab. Apa yang Umar ibn Khattab keluhkan kepada Rasulullah SAW, padahal Umar ini ketika Rasulullah SAW mengisi kajian khusus wanita, ada Umar diem semuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau ada setan di sana, ada Umar, si setan itu akan cari jalan lain. Tetapi Umar pernah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, yaitu bagaimana setelah istrinya tinggal lama di Madinah, menyebabkan tabiat kekureisannya itu berubah ketika sudah bergaul dengan wanita-wanita Ansor. Apa itu wanita Ansor kebiasaannya? Dan itu bukan satu pelanggaran bagi mereka, kebiasaan mereka itu, para wanitanya itu agak sedikit membangkang pada suami. Umar ibn Khattab lapor kepada Rasul,
Ternyata Rasul pun mendapati istri-istrinya sedang berkumpul dan meminta kepada Rasul untuk tambahan nafkahnya. Kata Rasul, wahai Umar, bahasa kitanya, kamu satu istri, nih saya nih 9 istri lagi berkumpul, mereka mengugat atau meminta pertambahan nafkah. Maksudnya apa di sini teman-teman? Wanita ujiannya pada suaminya adalah pada ketaatannya. Karena itu Rasulullah SAW ketika berwasiat kepada seorang wanita, fa innahu jannatuki wa naruki, bahwasanya suami itu adalah surga dan nerakanya seorang istri. Surga dan nerakanya seorang istri itu ada pada suaminya. Saking besarnya keagungan kedudukan seorang suami di hadapan istrinya, Rasul mengatakan, lau kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li ba'liha. Kalau sekiranya manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak seorang suami. Alasannya apa? Wahai para akhwat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Quran berbicara salah satu wanita terbaik di zamannya, yaitu Asiyah. Untuk dia mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala, ia diuji dengan seorang suami bukan lagi sifatnya keras, bukan lagi diktator, bukan lagi kasar, sadis, tapi dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi bagi wanita solihah, ya, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan nilai kesolehahannya itu, maka suami bisa menjadi faktor. Tanpa suami yang soleh pun dia tetap akan menjadi wanita solehah seperti Asiyah. Kesimpulannya, para ummahat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, maka kalau seorang wanita itu sudah baik menjadi seorang istri, dia sudah barang tentu akan baik menjadi seorang ibu. Ya, saya ulang, wanita kalau sudah baik menjadi seorang istri, maka dia akan Allah mudahkan ia menjadi sosok seorang ibu yang baik. Karena menjadi seorang ibu sudah menjadi fitrahnya, istilahnya kalaupun itu takdir, itu sudah menjadi takdir kauni yang tidak bisa dipilih. Memang wanita fitrahnya keibuan. Tapi kalau wanita menjadi istri yang solehah, itulah takdir atau iradah, ya, syar'iyah. Dia bisa memilih menjadi wanita, ya, yang solehah, ataupun juga dia menjadi wanita talehah. Maka pilihan ada pada diri para wanita, namun para wanita itu surganya ada di rumahnya. Cukup dengan mengamalkan 4 amalan tadi. Salat 5 waktu, itu tidak disebutkan dengan sunnah-sunnahnya. Puasa hanya setahun sekali. Menjaga kesuciannya, taat pada suaminya, ini kemudian menjadi apa? Menjadi sarana ia mendapatkan surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Beda sama laki-laki. Asbab, amalan-amalan untuk mendapatkan surga itu sangat banyak. Dengan berperang, dengan berinfak, ya, dengan berjihad dan lain sebagainya. Namun bagi wanita itu disederhanakan, itu dimudahkan. Namun wanita akan kesulitan
ketika harus dihadapkan dengan apa? Suami. Jadi kadang wanita atau yang sudah ngaji, saya mau bakti, saya mau khidmah kepada suami saja kalau suami saya sudah ngaji. Saya mau melayani suami kalau suami juga mau melayani saya. Dan alasan-alasan lainnya. Padahal Al-Quran tadi menyampaikan satu kisah tentang Asia untuk menjadi salah satu penghuni surga, bahkan meminta kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Itu dibalik ketegaran Asia, ia memiliki seorang suami yang diktator dan kejam. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada para wanita, terutama yang hadir, menjadi wanita-wanita yang qanaah, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada sekitar 15 menit. Kalau ada yang mau bertanya atau yang mau menyampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh pulang keluar setelah menjawab pertanyaan. Tadi bagaimana kalau suaminya menjengkelkan? Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui bahwasanya sifat laki-laki dan perempuan itu kontradiktif. Berbeda antara sifat-sifat laki-laki dan perempuan. Dan kita harus ingat, rumah tangga terbaik itu adalah rumah tangga Rasul. Tapi ingat bahwa rumah tangga sebaik Rasul itu bukan berarti minim tidak ada masalah. Bahkan Rasulnya pernah menghajar seluruh istri-istrinya sebulan. Rasul pun pernah menceraikan Hafsah karena sifat tabiatnya yang keras. Ya. Tapi harmonisasi itu adalah terjalin kalau satu sama lainnya saling memahami, saling memaklumi, dan saling melengkapi. Apa tadi? Saling memahami sifat tabiat. Yang kedua, saling memaklumi. Dan yang ketiga, yaitu saling melengkapi. Suaminya menjengkelkannya seperti apa? Apakah datang loncat-loncat? Atau dia mukanya nyebelin? Ya, maka ini harus dirinci. Ya. Dompetnya tipis. Alhamdulillah ringan hisabnya nanti di akhirat. Dan di antara terbanyak penghuni surga adalah yang fakir, du'afa wal masakin. Kalau istri punya suami yang miskin, alhamdulillah ringan hisabnya, cepat masuk surganya. Jadi ibu yang suaminya menjengkelkan, pulang mudah-mudahan semakin jatuh cinta, makin sayang, dan makin harmonis. Baik, yang kedua tadi silakan. Kalau suami minta poligami, kita boleh nolak nggak, Ustaz? Iya. Katanya kan Ustaz sama suami. Oke. Terkait dengan poligami, perlu dipahami bapak dan ibu, fitrah wanita sesolehah apapun tidak mau dipoligami. Laki-laki sedurjana apapun dia pengen poligami. Apa bu? Wanita sesolehah apapun tidak mau poligami. Laki-laki sedurjana apapun ditanya pengen poligami, siapa yang nggak pengen? Di sini juga bapak-bapak kepengen. Ini aja bayi laki-laki kalau ditanya pengen poligami, kalau dia bisa jawab pengen. Hah? Jadi begitu, sifatnya memang begitu. Perbedaannya ada yang takut, ada yang berani. Ada istrinya yang menerima, ada juga yang berontak. Bolehkah istri melarang? Tidak boleh melarang. Ya. Karena ketika terjadi larangan, justru akan di sana terjadi kemaksiatan.
ya. Ada yang wanita simpenan, ya. Simpenannya kalaupun itu dinikahin bagus, tapi ketika ketahuan bisa menjadi apa? Perang melebihi Ukraina dan Rusia. Jadi ibu, ya, kalau suaminya mau poligami tidak boleh melarang. Kalaupun menangis terseduh-seduh wahai para suami, dia minta dipulangkan, dia minta yang diceraikan dan lain sebagainya, memang seperti itu. Jadi antum kalau menikahi gadis pengen poligami dengan janda, jangan menjandakan istri sendiri untuk menyelamatkan apa? Janda. Dan prosesnya panjang, tidak spontanitas. Nah, ini nanti bisa didiskusikan dan dikonsultasikan bila mana ada ustadz yang datang ke sini istrinya sudah 4. Silahkan ibu-ibu, pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, baik. Perlunya kita belajar tentang ilmu agama supaya kita bisa mengambil keputusan sesuai syariat. Kita tidak ragu, tidak ragu ataupun juga bingung ketika ada situasi dan kondisi yang harus memilih. Terkadang seorang istri dihadapkan harus berbakti kepada mertua atau ibu kandung sendiri. Perlu dipahami ibu-ibu, ketika seorang wanita itu sudah akad dengan suaminya, maka totalitas tanggung jawab seorang ayah ibu kepada anak perempuannya itu sudah selesai. Semuanya sudah diserahkan kepada suaminya. Dan istri yang terbaik adalah bisa membantu suaminya semakin taat kepada ibunya. Jadi ibu kalau mendapati suami yang taat sekali sama ibunya, beruntung. Ibu sedang mengajar, sedang mengajarkan, sedang melihat bagaimana anak-anaknya nanti akan berbakti kepada ibu sendiri. Nah, tatkala ada dua pilihan seperti itu, mana yang harus diutamakan, ya, antara memilih mertua atau memilih ibu? Maka tergantung kasusnya, tergantung masalahnya, ya. Tentunya tidak serta-merta kemudian memilih, ya, salah satu jika masalahnya sederhana. Karena itu kalau sudah menikah, usahakan mau laki-laki atau perempuannya, ya, tinggal di mana? Di rumah suaminya, ya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tinggal dengan suami itu di mana saja, ya, suami itu berada. Dan alangkah baiknya suami keluar dari rumah orang tuanya. Jadi tidak gabung, ya. Nah, ketika misalnya ada mau pilih orang tua atau mertua, ya kita pilih dua-duanya, ya. Hanya saja perlu apa? Perlu perlahan memainkan strategi yang baik, ya. Jangan sampai seolah-olah ibu mertua merasa dimertuakan, ibu sendiri merasa ibu sendirikan. Padahal memang seperti itu, hanya salah caranya saja, ya. Baik, yang berikutnya terakhir. Berapa ukuran istri yang baik, Ustaz? Apa? Berapa ukuran istri yang baik? Kadang berusaha menjadi yang baik, tapi sulit. Ya. Tadi sudah dijelaskan patokan istri yang baik itu 4 di sini. Salat fardu 5 waktu, ya. Kemudian puasa sebulan, menjaga, ya, kesucian dirinya, taat kepada suaminya. Tapi suami saya tetap menilai saya ini buruk, ya. Maka tatkala penilaian seperti itu, seorang istri tidak kemudian berbalik ataupun juga mengurungkan, bahkan berhenti berkhidmah. Tetap dia harus taat kepada suaminya sekalipun suaminya penilaiannya tidak baik.
maka syariat pun nanti akan membatasi ya kapan seorang istri itu khulu, menjatuhkan gugatan cerai kepada suaminya. Kalau memang di sana sudah ada pelanggaran secara syar'i. Tapi kalau suaminya tadi menyebalkan, suaminya bikin muak, suaminya bikin kesal, lah itu itu kehidupan rumah tangga memang seperti itu. Ya, tapi nasihat yang paling utama adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah juga dengan belajar menuntut ilmu, dan mudah-mudahan nanti lambat laun Allah memberikan perubahan. Baik ibu-ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ibu-ibu dinyatakan lolos semuanya, bisa pulang dengan aman. Demikian wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.